Salam sejahtera bagi kamu semua. Mari sandarkan hidup dengan hidup di dalam terang firman-Nya. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah ini. Sebelumnya kita mohon pertolongan dari Tuhan. Permulaan sampai akhir ibadah kita ini, jadilah kiranya dalam nama Allah Bapa dan Yesus Kristus anaknya yang tunggal dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dari Markus pasal 16 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-20. Namun sebelum kita mendengarnya, marilah kita berdoa. Kepadamu Tuhan kami mengangkat syukur. Tuhan berkenan atas kami untuk hidup dan menjalani segala perkara yang harus kami jalani. Secara khusus aktivitas yang kami angkat hari ini. Kami mohon kekuatan dan pimpinan-Mu, dan kami mohon firman-Mu menerangi langkah kehidupan kami. Saatnya kami akan dengarkan, pimpinlah dan terangilah kami ya Roh Kudus untuk mampu mengerti tentang firman-Mu. Dan bersabdalah bagi kami, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Markus 16 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan. Setelah Yesus bangkit, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencelah ketidakkepercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah saudara-saudara kita semua yang mendengar firman Tuhan lalu melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Percayalah dan beritakanlah. Percayalah dan beritakanlah. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kebanyakan orang barulah menjadi percaya bila melihat secara langsung sebuah peristiwa yang terjadi ketimbang mendengar dari orang lain mengenai hal tersebut.
Jika mendengar dari orang lain, maka kita akan bertanya-tanya, sungguhkah hal itu benar-benar terjadi? Bahkan kita ragu dengan berita yang disampaikan oleh seseorang yang akhirnya kita tidak percaya dengan hal tersebut, walaupun akhirnya hal itu memang benar-benar terjadi. Sikap tidak percaya atas berita yang disampaikan oleh seseorang juga pernah dialami oleh para murid Yesus. Ketika para murid mendengar tentang kebangkitan Yesus yang disampaikan Maria Magdalena dan 2 orang yang sedang melakukan perjalanan keluar kota, mereka tidak percaya dengan berita tersebut. Para murid memang tidak melihat secara langsung Yesus yang telah bangkit itu. Namun jika kita melihat kedekatan dan kebersamaan murid dengan Yesus, seharusnya para murid percaya dengan berita kebangkitan itu. Sebelumnya Yesus sendiri mengatakan bahwa Ia akan mengalahkan maut dan bangkit pada hari yang ketiga. Namun karena ketidakpercayaan mereka, sehingga Yesus menampakkan diri kepada mereka dan menegur kedegilan hati mereka. Setelah itulah Yesus mendorong mereka untuk menjalankan misi memberitakan Injil ke seluruh makhluk. Nah, Ibu Bapa yang kekasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya yang hidup di masa kini, kita tidak melihat secara langsung peristiwa kebangkitan Kristus itu. Namun oleh iman, kita percaya bahwa Kristus telah mengalahkan maut dan bangkit. Karena itu, tugas memberitakan Injil tidak hanya menjadi tugas para murid Yesus pada masa itu, tetapi menjadi tugas kita untuk terus mewartakan kabar sukacita itu. Yesus telah bangkit. Percayalah dan beritakanlah. Amin. Bersama Tuhan ku hadapi tantangan, bersama Tuhan ku lewati rintangan, namun kasih-Nya tak akan pernah tinggalkan, tangan kanan-Nya membawa kemenangan. Ku mau sepenuh hati dan takkan pernah ku coba untuk berhenti. Ku akan setia sampai aku mati. Tetaplah kobarkan semangatmu, tetaplah kabarkan Injilnya.
Jadikanlah kami anak-anak Tuhan yang terus meyakini, terus percaya, bahkan bertindak di dalam pemberitaan tentang berita kebangkitan itu. Kami adalah umat yang memperoleh kesempatan, memperoleh kehidupan kekal lewat kemenangan Tuhan kami Yesus Kristus atas maut. Firman ini akan mendorong dan menyemangati kami untuk selalu percaya bahwa Tuhan bangkit dan Tuhan hadir dalam kehidupan kami serta menolong kami. Kami juga dipanggil untuk menjadi saksi-saksi Tuhan sebagai pemberita-pemberita berita Paskah itu. Tolonglah kami ya Roh Kudus. Topanglah kami di dalam segala keterbatasan kami. Dan apapun yang bisa kami lakukan untuk Tuhan, kami percaya semuanya akan terberkati. Sekecil apapun, sesederhana apapun yang bisa kami wujudkan dalam pelayanan, kiranya itu membawa damai sejahtera bagi sekitar kami. Bapa di sorga, tuntunlah jemaat-Mu. Berkatilah kami selaku satu jemaat yang Tuhan dirikan untuk terus melayani, bersaksi, dan terus melakukan persekutuan. Kalaupun di masa-masa pandemi ini kami harus bersekutu lewat cara daring, namun kami percaya persekutuan tetap terbangun di dalam ikatan cinta kasih bersama Kristus. Berkatilah umat-Mu Tuhan, berkati dalam rumah tangga, berkati dalam usaha dan pekerjaan, berkati di setiap persoalan hidup mereka, tantangan-tantangan hidup yang berat. Mereka akan kuat, mereka akan semangat, dan bahkan memiliki kerinduan untuk terus mengambil bagian di dalam kesaksian pelayanan tentang damai sejahtera yang dibawa oleh Bapa di surga. Kami berdoa untuk setiap pelayanan yang kami angkat di tengah-tengah jemaat. Tuhan berkati setiap pelayan-pelayan-Mu, pendeta, penatua, diaken, pengurus, OIG, sehingga apa yang bisa kami lakukan dan wujudkan di tengah-tengah pelayanan jemaat, semuanya itu akan terus menuntun jemaat untuk setia, sabar, bersandar dan berserah pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kini kami bersedia untuk diutus dan memberitakan firman yang sudah kami dengar pada saat ini. Jadikanlah kami saksi-saksi-Mu, karena kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah datang berdoa kepadamu. Amin.